Indonesia Barat. Kajian akan segera kita mulai. Baik, perkenalkan, Ana Lalu Rival Hadi Anugrah. Insya Allah pada malam hari ini akan bertugas sebagai moderator untuk kajian Rebuan Siswa 11 MI pada pada hari Rabu 2 November 2 tahun 2020. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali setelah di malam Rabu minggu lalu kita sama-sama melaksanakan kajian tentang memetik hikmah dari perang Badar, dan malam hari ini insya Allah akan kita lanjutkan kajiannya tentang kejadian-kejadian penting setelah perang Badar. Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat serta salam kita aturkan ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Alhamdulillah. Jadi kajian malam hari ini merupakan lanjutan dari kajian Rebuan Siswa pada minggu lalu. Yang jadi pada malam hari ini insya Allah temanya masih berhubungan dengan tema minggu lalu, yaitu untuk malam hari ini tema kita kejadian-kejadian penting setelah perang Badar, yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Hepiandi Bastoni, MA, MPDI. Baik, mungkin sebagai pembuka di sini sebagai moderator insya Allah izin menyampaikan sedikit terkait kajian kita pada hari Rabu minggu lalu, yaitu tentang memetik hikmah dari perang Badar. Yang juga pematerinya sudah disampaikan juga oleh Ustadz Hepiandi Bastoni, MA, MPDI pada hari Rabu minggu lalu, yang mana perang Badar itu menjadi benturan besar antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, yang juga menjadi disebut sebagai Yaumul Furqan atau hari pembeda. Dan penyebab perang Badar ini disebabkan karena adanya ancaman kaum kafir Quraisy yang diberikan kepada kaum muslimin, sehingga kafilah dagang dari kaum kafir Quraisy itu dihadang yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan dihadang oleh kaum muslimin, yaitu dicegat. Kemudian pada hari pertama kaum muslimin itu masih dan juga kaum kafir Quraisy masih menjaga jarak untuk sebelum melakukan peperangan, dan yang kemudian di hari kedua dilanjutkan dengan Mubarozah, di mana kaum kafir Quraisy mengirim 3 orang, yaitu Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Dan dari kaum muslimin juga mengirim 3 orang untuk Mubarozah atau duel, ya seperti itu. Di sini dari kaum muslimin mengirim Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, dan juga Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian setelah itu terjadi perang berkecamuk, di mana dari kaum kafir Quraisy itu terbunuh Abu Jahal, ya, yang menjadi tokoh penting untuk kaum kafir Quraisy. Ya, jadi insya Allah pada malam hari ini setelah terjadinya perang Badar tersebut, insya Allah akan diuraikan kembali oleh pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Ustadz Hepiandi Bastoni. Sebelumnya saya izin menyampaikan sedikit dari profil singkat beliau, yaitu insya Allah pemateri kita Ustadz Hepiandi Bastoni, MA, MPDI. Profil singkat beliau yaitu sebagai penulis dari 57 judul buku lebih, dan juga menjadi owner Pustaka Al-Bustan, dan juga menjadi founder kajian sirah. Baik, untuk tema kita pada malam hari ini, Ustaz, yaitu kejadian-kejadian penting setelah perang Badar. Jadi untuk mempersingkat waktu dan layar, Ana persilahkan, Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian alhamdulillah, Pak Dr. Basuki, kemudian yang lainnya yang kelihatan di monitor ada siapa saja ini ya, Pak Anjar, Taufik ya, dan yang lainnya ada Ibu Bi dan Fani ya, serta moderator kita hari ini
selalu bersyukur malam hari ini kita bisa berjumpa lagi walaupun via Zoom. Saya tadi agak deg-degan ya, Bogor Hujan. hujan lebatnya. Hujan lebat. Ya, semoga tidak mengganggu sinyal insyaallah ya. Saya pakai WiFi ya, tapi backup pakai kuota juga biasanya begitu ya. Ya, baik. Sekitar 40 ke depan sebelum jam 9 kita tuntaskan nanti. Sebagaimana informasikan tadi, malam hari ini kita akan menyempurnakan kajian kita sebelumnya. Kita sudah bicara tentang kecamuk perang Badar pada pekan lalu ya. Sebuah peristiwa yang diabadikan Al-Qur'an dengan nama Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari pembeda di mana bertemunya dua pasukan ya. Kita sudah uraikan secara detail ya, kalau bahasa jurnalistik itu ya sudah sempurna 5W 1H-nya ya. W-nya kapan? Bulan Ramadan ya, tahun kedua Hijriah. What-nya apa yang terjadi? Perangan antara kaum muslimin dan kafir Quraisy melawan kafir Quraisy ya. Where-nya di Badar gitu kira-kira ya. Kemudian apalagi who-nya 313 kaum muslimin melawan 1000 lebih pasukan kafir Quraisy ya. Lalu kemudian why-nya tadi sudah jelaskan oleh Mas lalu ya, mengapa perang ini terjadi, dan how-nya sudah kita paparkan dengan ya. Jadi biasanya kalau saya ngajar sirah di kelas itu dimulai dari 5W 1H dulu. Setelah itu baru kemudian kita petik hikmahnya. Iya, bisa disebut ya, sebelum kita bicara beberapa peristiwa penting yang terjadi pada setelah perang ini ya, bisa disebut perang ini adalah atau peristiwa ini peristiwa yang betul-betul mengguncang kafir Quraisy ya, tak terduga. Karena sebelum berangkat ke medan peperangan ya, mereka betul-betul yakin akan menang ya. 1000 tentara ya, dan praktis jagoan-jagoan turun semua ya. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf ya, lalu kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayyid ya, ada 7 tokoh Quraisy waktu itu terjun ke medan perang semua gitu ya. Nah, tapi ini justru tokoh-tokoh yang terjun itu langsung dilibas habis semua, jadi dia habis. Jadi betul-betul kekalahan mereka itu betul-betul nyesek gitu ya. Jadi perang Badar itu menghabiskan para tokoh senior kafir Quraisy. Ya. Jadi tokoh-tokoh senior kafir itu habis. Nah, ini di sisi kafir Quraisy ya. Nah, di sisi umat Islam sebenarnya menyisakan PR sendiri. Ya. Karena begitu perang usai, begitu banyak harta rampasan perang, ada 70 orang tawanan gitu ya. Ada, kalau kita lihat data ya, selain 70 orang tawanan, ada berapa ekor unta gitu ya. Jadi banyak sekali. Saya dalam megang buku yang ya, belajar dari perang Badar, saya pernah tulis ya. Nah, kondisi ini membuat kaum muslimin bingung ya. Kita mulai dari tawanan perang dulu ya. Ini tawanan perang ini diapain gitu? Ya. Karena belum ada aturannya waktu itu. Aturan jahiliyah dulu ya, di bangsa Arab jahiliyah, rumusnya adalah man qatala aduwan falahu salabuhu. Jadi siapa yang bisa bunuh musuhnya, maka harta milik musuh tersebut menjadi miliknya. Jadi terasa rada kurang adil emang ya. Jadi yang bisa bunuh musuh banyak akan mendapatkan harta rampasan yang banyak. Tapi kan ibarat main sepak bola gitu ya. Jadi yang memang penyerang depan itu biasanya ngegol gawang gitu ya. Tapi bek kanan, bek kiri, penyerang tengah itu nggak bisa diabaikan perannya, nah, gitu ya. Nah dalam peperangan kan begitu juga. Emang dia yang ngebunuhnya gitu kan. Tapi kan yang lain dengan mengkondisikan, begitu kira-kira ya.
Sehingga konsep jahiliyah man qatala aduwan falahu salabuhu itu dianggap yang nggak adil. Ya. Jadi bisa jadi yang berada di belakang misalnya itu nggak kebagian gitu ya, atau sebaliknya. Nah, ini belum clear ya, masalah tawanan perang ini. Makanya Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya dan menanyakan kepada mereka, ma ra'yukum, apa pendapat kalian? Nah, sebagian mengusulkan, misalnya Abu Bakar Siddiq mengusulkan. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, saya usul ya, mereka ini kita bebaskan, tapi nggak free. Ya, ini yang usul pengusaha nih ya, pebisnis ya. Jadi ada hitung-hitungannya gitu ya. Nggak free. Kita bebaskan dan kita minta uang tebusan. Nah, begitu kira-kira ya. Ini jalan tengahnya ya. Bahkan yang nggak bisa ngasih uang tebusan, konsekuensinya dia harus ya, mengajar ya, di Madinah. Mengajar baca tulis orang Madinah, bisa memberantas buta huruf 10 orang, dia free gitu ya. Ini menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan itu sangat penting ya. Dia bisa membebaskan seseorang dari perbudakan ya. Nah, ini usul Abu Bakar Siddiq ya. Beda hal dengan Umar. Ya, Umar bin Khattab ketika ditanya oleh Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, di antara tawanan perang ini mungkin ada keluarga Ali. Ya, maka serahkan kepada Ali, silakan dia memenggal kepalanya, bunuh. Di antara tawanan perang ini barangkali juga ada keluarga Abu Bakar. Ya, maka serahkan kepada Abu Bakar dan biarkan dia memenggal leher orang itu. Demikian kira-kira ya. Ini usul dari Umar. Keras gitu kan, tegas dan berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada akhirnya yang diterima oleh Rasulullah ya, itu adalah usul dari Abu Bakar Siddiq. Jadi sifat welas asih Rasulullah, sifat pemaaf Rasulullah, itu yang lebih mengemuka. Tetapi justru yang benar itu sebenarnya adalah usulnya Umar. Ya. Karenanya setelah perang ini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal dari awal sampai akhir. Jadi antara sebab an-nuzul surat Al-Anfal itu adalah perang Badar ini. Nah, pada ayat yang ke 67 68 itu ada kalimat yang bunyinya maka li nabiyyin an yakuna lahu asra. Ya. Tidaklah pantas bagi seorang nabi an yakuna lahu asra, memiliki tawanan. Ya. Hatta yuzkhina fil ardi, sampai Allah menghinakan mereka itu di bumi. Maksudnya bunuh gitu ya, selesaikan. Ini makna kalimat ini ya. Nah, tapi sudah jadi keputusan. Ya. Sehingga keputusan Abu Bakar Siddiq ini yang dilaksanakan walaupun sebenarnya yang benar itu pendapatnya Umar. Ini masalah tawar. Ya. Jadi diputuskan mereka dibebaskan dengan waktu bosan. Nah, yang unik di antara tawanan yang dibebaskan itu adalah dua di antara yang terkenal, ada namanya Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul. Itu ikut perang di pihak kafir Quraisy dan ditawan oleh kaum muslimin. Ya. Dan sejak awal Rasul mengatakan jangan bunuh dia gitu kan, karena pamannya ini sekedar ikut-ikutan gitu ya. Ditawanlah Abbas ini dan sesuai dengan ketentuan, ya, maka pamannya ini dibebaskan. Dengan syarat dia juga bayar uang tebusan. Dan pamannya ini sempat protes. Ya Muhammad katanya, saya juga bayar uang tebusan. Kata Rasulullah, iya. Kan nggak ada pengecualian, sama aja gitu kan. Statusnya tawanan perangnya. Loh, saya ini kata dia, tugas saya ini berat katanya gitu kan di Makkah. Saya ngurus Masjidil Haram ya, dan seterusnya. Dia ngungkit-ngungkit itu ya. Kata Rasulullah enggak bisa, itu tidak bisa jadi alasan. Maka pada akhirnya Abbas pun bayar uang tebusan.
Satu lagi, Abul As bin Rabi, menantu Rasulullah, ikut jadi tawanan juga. Siapakah dia? Dia adalah suami dari Zainab. Ya. Jadi jamaah sebelum sebelum Rasulullah dapat wahyu, putri Rasulullah Zainab ini menikah dengan Abul As bin Rabi, Al-Umawi, dari kabilah Bani Umayyah. Begitu Rasulullah dapat wahyu, diajaklah suami istri ini masuk Islam. Zainab masuk Islam, Abu As enggak. Waktu itu belum ada larangan nikah beda agama. Nikah beda agama itu turun ayatnya ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Surat Al-Baqarah 221 itu ya. Nah, sehingga Zainab dan Abul As ini masih satu rumah walaupun beda akidah. Zainab muslimah, Abul As kafir, ya. Dan bahkan ikut perang melawan kaum muslimin. Ditawan oleh kaum muslimin. Oleh Rasulullah dibebaskan. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat uang tebusan. Maka siapa namanya Zainab yang ada di Makkah segera mengirimkan utusan gitu kan, sambil bawa uang tebusan untuk Rasulullah dan kaum muslimin. Dan serahkanlah bingkisan uang tebusan tersebut, dan ketika dibuka Nabi kaget. Ternyata di antara sekantung uang tebusan itu di dalamnya itu ada kalung. Kalung ini jemaah milik Khadijah almarhumah, sudah meninggal, yang diberikan kepada anaknya Zainab. Oleh Zainab dikirim ke Rasulullah sebagai uang tebusan. Maka terjadilah negosiasi, kata Rasulullah SAW, kepada para sahabat, saya mohon kalian, kata Rasul, silakan mengambil uang tebusan. Tapi kalung ini jangan. Ini milik Khadijah. Saya ingin kembalikan kepada Zainab. Ya. Kata Rasulullah kepada Abul As, ya Abul As, Anda saya bebaskan. Tapi dengan syarat, mohon anak saya Zainab dipersilakan hijrah ke Madinah. Dan itulah yang kemudian mereka sepakati. Akhirnya Abul As bin Rabi, menantu Rasul ini, dibebaskan kembali ke Mekah, dan Zainab pun menyusul ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, belakangan nanti jamaah Abul As bin Rabi ini sempat ditawan oleh kaum muslimin untuk yang kedua kalinya, dan pada akhirnya dia memeluk Islam. Jadi Abul As bin Rabi ini pada perang Badar dia ikut kafir Quraisy, tapi di akhir hayatnya dia memeluk Islam. Inilah menantu Rasul SAW yang merupakan suami dari Zainab binti Rasul SAW. Nah, ini tentang tawanan perang. Nah, sekarang harta rampasan. Bagaimana caranya? Data mengatakan harta rampasan perang mereka waktu itu 10 ekor kuda, 150 ekor unta, dan berbagai macam peralatan perang. Pedang, panah, pakaian, bahan makanan, tameng, dan seterusnya. Nah, ini dikumpulkan gitu kan. Nah, sebelumnya nggak ada pembagian. Jadi siapa yang bunuh musuhnya maka didapat. Nah, karena belum ada, Rasulullah bingung bagaimana cara membaginya. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal untuk menceritakan tentang perang ini, yang pada kesimpulannya harta rampasan perang ini dibagi rata kepada yang ikut perang. Setelah diambil 1/5-nya untuk kas negara. Ya, lillahi walir rasul. Ya. Maka itulah yang kemudian mereka lakukan. Bahkan dalam konteks ini tidak hanya mereka yang ikut perang secara fisik, ya, tapi juga mereka yang tidak ikut perang. Ya. Semisal Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kan nggak ikut perang, ya, tapi dia sudah berniat, ya, juga dapat. Atau misalnya Sa'id bin Zaid, ya, juga nggak ikut perang. Dia berangkat dari Mekah, dari Madinah, diminta oleh Rasul untuk mencari informasi tentang musuh, sehingga ketika perang dia nggak di lokasi. Oleh Rasul diberikan juga. Mengapa? Karena orang-orang seperti ini sudah berniat.
Karena itu Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis yang bunyinya innamal a'malu binniyat, gitu ya, innamal binniyat, sungguhnya amal itu tergantung niat, maka Imam Nawawi mengatakan niyatul mu'mini khairun min amalihi. Nah, jadi niat seorang mukmin itu ya, bisa jadi lebih baik daripada amalnya. Dalam konteks ini baik Utsman bin Affan maupun Sa'id bin Zaid tidak ikut perang, ya, tetapi keduanya telah berniat. Nah, maka dia pun mendapatkan harta rampasan perang sebagaimana yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini peristiwa yang terjadi ya, yang bisa dijelaskan setelah perang ini, alhamdulillah, dan peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bisa memanage kemenangan sedemikian rupa. Makanya dalam buku ini ya saya sebut ya manajemen kemenangan. Jadi Rasulullah bisa memanage kemenangan. Sebab kalau tidak ya, harta rampasan perang itu bisa jadi bancakan. Nah, kalau sekarang rebutan gitu kan, dan bisa menjadi masalah. Demikian juga dengan harta rampasan perang bisa juga jadi masalah. Tapi Rasulullah dengan sangat piawainya bisa mengkondisikan hal tersebut sehingga tidak menjadi musibah bagi kaum muslimin. Ya. Nah, peristiwa-peristiwa besar berikutnya kita akan bahas satu persatu jamaah. Ada 3 atau 4 peristiwa besar yang terjadi setelah perang ini. Yang pertama adalah perang Bani Sulaim. Rasulullah SAW sepulang dari Badar di bulan Syawal, perang Badar kan bulan Ramadan ya. Nabi mendengar ada kabilah Bani Sulaim ya, dan ini dari kabilah besar Ghatafan ya, sedang membangun kekuatan besar untuk menyerang kaum muslimin. Dan Nabi mengirimkan mata-mata dan fix ya, informasi tersebut bukan hoax, benar, maka Rasulullah segera membentuk pasukan berkekuatan tidak kurang dari 200 orang ya, dan dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW ya. Bendera mereka berwarna putih dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan di antara mukjizat kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya dalam sebuah hadis dikatakan nusirtu birra'bi masirata syahr. Ya. Aku diutus ya, ditolong kata Rasul ya dalam medan peperangan itu ya, birra'bi dengan menanamkan rasa takut dalam diri musuh ya, selama perjalanan sebulan. Jadi belum nyampe ke lokasi musuh gitu kan, musuh udah ketakutan duluan. Itu salah satu mukjizat kelebihan Rasulullah dibanding dengan nabi-nabi sebelumnya ya. Dan betul saja ketika Nabi mendatangi markas mereka sudah kabur, dan Nabi hanya menemukan seorang laki-laki bernama Yasar dan 500 ekor unta. Itu pun Yasar akhirnya ditawari diajak masuk Islam, dia pun kemudian masuk Islam ya. Perang ini berlangsung sekitar 15 hari dengan kemenangan telak kaum muslimin. Karena itu harta rampasan perang mereka disebut dengan al-fai. Ya, jadi ada al-ghanimah, ada al-fai. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang karena benturan perang, tapi kalau al-fai itu adalah harta rampasan yang didapat ketika mereka tidak melihat peperangan. Ya. Peristiwa yang kedua, ini juga sangat penting jamaah, pengkhianatan Bani Qainuqa. Kita tahu di Madinah waktu itu ada 3 kabilah besar, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah. Ini 3 kabilah Yahudi. Kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Di antara 3 kabilah yang besar ini ya, Bani Qainuqa lah ya, yang paling keras perlawanannya terhadap kaum muslimin. Ya. Sehingga Rasulullah SAW ya, mengikat perjanjian dengan mereka dalam piagam Madinah ya. Dan tapi Nabi tahu karakter orang Yahudi sedemikian rupa ya, suka berkhianat, karenanya beliau kunci ya. Jadi siapa yang berkhianat maka pihak yang dikhianati berhak menjatuhkan hukuman. Nah, Bani Qainuqa ini adalah kabilah pertama yang memulai pengkhianatan. Ada 2 pengkhianatan yang mereka lakukan jemaah. Pertama, mereka ya, mengadu domba kaum muslimin. Adalah Syas bin Qais, Yahudi Bani Qainuqa ini ya, mendatangi perkumpulan kaum muslimin yang sedang bercengkrama, yang sedang santai, yang sedang istilahnya ngopi-ngopi begitu ya,
sambil ketawa ceria ya. Datanglah Syas bin Qais ini ya menghidupkan kembali benih-benih permusuhan yang dulu pernah terjadi, khususnya antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Dan hampir saja nyaris terjadi bentrok antar kaum muslimin. Ya, di antara mereka sudah ada yang mulai ngelepas sendal, sudah ada yang mulai megang kalau sekarang megang golok gitu ya, siap untuk berkelahi kembali gitu ya, diadu domba oleh Yahudi ini. Memang begitulah cara Yahudi ya, ketika mereka ingin menguasai sebuah wilayah ya, dengan cara mengadu domba. Divide et impera ini dipakai di mana-mana ya. Divide et impera, pecah belah dan jajahlah. Ini yang terjadi juga hari ini. Kita 350 tahun ya berjuang ya, di antara PR kita waktu itu adalah ketika kita harus membebaskan diri dari penjajahan dan dengan cara diadu domba ya. Nyaris terjadi bentrok antara kaum muslimin. Rasulullah datang melerai dan dengan kalimat-kalimat yang lembut ya, dan kemudian dilanjutkan dengan firman Allah kemudian yang turun saat itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ya, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah berpecah belah ya. Dan mereka pun akhirnya sadar, menangis, berpelukan, dan gagallah usaha orang Yahudi ini ya. Yang kedua ya, mereka melecehkan seorang muslimah ya, yang sedang belanja, dikaitkanlah ujung pakaiannya dengan semacam pancing dan seterusnya ya, atau peniti begitu, ditarik dari apa jauh sehingga auratnya tersingkap. Dua pengkhianatan ini ya, tidak bisa dibiarkan, mengadu domba, melecehkan seorang muslimah ya. Rasulullah mendatangi markas mereka ya, dan mengajukan opsi-opsi ya, apa yang akan dilakukan. Pada akhirnya mereka menyerah ya. Ubadah bin Samit, salah seorang sahabat Nabi terkemuka waktu itu ya, diminta untuk menyelesaikan urusan tersebut dan diputuskan Bani Qainuqa diperangi dan terusir dari Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini terjadi juga tidak lama setelah perang Badar. Jadi Yahudi Bani Qainuqa berkhianat setelah perang Badar, Yahudi Bani Nadir berkhianat setelah perang Uhud, dan nanti kita ketemu lagi Yahudi Bani Quraiza berkhianat setelah perang Khandaq. Sehingga mereka semua terusir dari Madinah Al-Munawwarah. Yang berikutnya ada namanya perang Sawiq ya. Abu Sufyan bin Harb berangkat ke Madinah membawa 200 personal untuk menyerang kaum muslimin. Ini bagian rentetan dari akhir ataupun sisa-sisa perang Badar ya. Dia kontak tokoh Yahudi Bani Nadir namanya Huyai bin Akhtab ya, untuk meminta bantuan. Namun saat itu Huyai menolak ya, karena merasa masih punya ikatan dengan kaum muslimin ya. Dia Bani Nadir. Bani Nadir ini berkhianat setelah perang Uhud nanti ya. Abu Sufyan mendatangi Salam bin Mishkam ya, salah seorang pimpinan kabilah Bani Nadir juga ya. Justru Salam bin Mishkam ini membocorkan rahasia Abu Sufyan yang ingin menyerang mereka ya, kepada kaum muslimin gitu ya. Maka mendengar hal itu, Abu Sufyan segera kabur dari pinggiran kota Madinah dan dia sempat membunuh salah seorang sahabat Ansor ya. Mendengar hal itu, Rasulullah menyiapkan pasukan dengan segera dan memburu mereka. Begitu ketakutan mereka gitu kan, sampai Abu Sufyan CS ini melempar beban yang ada, membuang bahan makanan yang ada ya. Gandum yang mereka bawa sebagai bahan dibuang gitu ya, untuk meringankan beban. Nah, kaum muslimin ya memunguti gandum-gandum tersebut ya, sehingga perang ini disebut dengan perang Sawiq. Sawiq artinya gandum-gandum ya. Nah, ini kekalahan Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Yang tak kalah penting juga adalah perang Bani Ghatafan ya. Ini biasa disebut perang besar ya, sebelum perang Uhud ya. Bani Sa'labah dan Maharib ingin menyerang kaum muslimin. Nabi segera menyiapkan pasukan besar 450 personal ya. Dan dalam perjalanan ya, kaum muslimin sempat menangkap seorang laki-laki bernama Jabbar, diajak masuk Islam dan dia pun masuk Islam, dan pada akhirnya dia dipersaudarakan dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ya. Musuh kabur dan disinilah terjadi peristiwa yang menarik gitu ya. Jadi kabilah Bani Sa'labah dan Maharibnya kabur, ya, naik ke bukit-bukit, ya, dan saat itu hujan lebat. Rasulullah dan kaum muslimin istirahat. Ya, sebagian baju mereka basah dibuka, ya, kemudian disamperin di pohon ataupun bebatuan. Ya, habis mengejar musuh, hujan lebat, ya,
Lalu ketika hujan berhenti, mereka istirahat, pakaian tadi dijemur, Nabi nyender di sebuah batu besar. Beginilah nyender. Ya, kebayanglah kita ya, lelah, kehujanan, ya, sambil istirahat. Setengah ngantuk, ya, tiba-tiba datanglah salah satu tokoh jagoan kabilah Bani Sa'labah tadi, namanya Du'su. Ya, saya ingat banget kalau almarhum Zainuddin MZ dulu cerita tentang hal ini, dramatis banget gitu ya. Jadi Du'surin datang nih, dibawa pedang dan ditusukkan ke lehernya Rasulullah. Ya Muhammad katanya, siapa yang bisa menolong dan menyelamatkan? Nabi membuka matanya dan mengatakan Allah. Begitu mendengar kata Allah, gemetar tubuh Du'sur, keringat mengucur, pedangnya lepas, disambar oleh Rasulullah gantian. Nabi yang menusukkan ke leher Du'sur. Du'sur, sekarang siapa yang akan menolongmu? Tidak ada yang bisa menyelamatkanku selain maafmu ya Muhammad. Maka Rasul memaafkan dan akhirnya dia pun memeluk Islam. Nah, ini kisah Ad-Du'sur. Ya. Terakhir, ya. Beberapa catatan penting yang terjadi setelah perang ini. Ya. Rasulullah dan Aisyah menikah sebelum hijrah. 2 tahun kira-kira. Dan selama 2 tahun di Makkah, mereka belum bercampur. Rasulullah hijrah ke Madinah setelah perang Badar. Rasulullah dan Aisyah hidup bersama. Ya, jadi karenanya ulama dulu mengatakan, ulama salaf mengatakan, kalaulah Rasulullah menikahi Aisyah pada usia belum balik, gitu ya, maka itu terjadi di Makkah. Dan selama itu Rasulullah tidak pernah bersentuhan satu rumah, satu kamar dengan Aisyah. Nabi baru hidup bersama dengan Aisyah ketika sudah hijrah ke Madinah di tahun ke-2 Hijriah setelah perang Badar. Yang kedua, pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib juga terjadi pada bulan ini, sekitar bulan Zulhijjah. Ya, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi sekitar 2 bulan atau 3 bulan setelah perang Badar, keduanya menikah, dan setahun kemudian lahirlah Hasan, dan setahun kemudian tahun keempat lahirlah Husain. Ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga, Ruqayyah putri Rasulullah wafat. Ya. Karenanya Utsman tidak bisa ikut perang Badar. Kita ingat cerita ketika Rasulullah pulang dari Badar, ya, asap debu mengepul gitu kan, dan menyambut kehadiran Rasulullah, Utsman bin Affan baru selesai memakamkan Ruqayyah. Ya. Dan ketika Ruqayyah meninggal dunia, Utsman bin Affan pada akhirnya dinikahkan oleh Rasul dengan Ummu Kulsum, adik dari Ruqayyah. Karena itu Utsman ini dijuluki dengan Dzunurain, orang yang memiliki 2 cahaya, menikahi 2 putri Rasul secara bergantian. Dan nyata kalau penting lagi adalah pernikahan Rasulullah dengan Hafsah binti Umar. Hafsah ini ya, dia punya suami dan meninggal ya, di Badar, dan setelah selesai masa iddahnya, Hafsah sempat ditawarkan oleh ayahnya untuk menikah dengan Abu Bakar. Tapi Abu Bakar no comment. Ditawarkan oleh Umar kepada Utsman. Utsman menjawab, belum mikir nikah. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Utsman, ya Umar, ya, jangan khawatir. Sungguh Hafsah itu akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik daripada Utsman, lebih baik daripada Abu Bakar. Ya. Dan Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Dan sejarah mencatat Rasulullah menikah dengan Hafsah dan Utsman menikah dengan putri Rasulullah, yaitu Ummu Kulsum binti Rasulullah. Ya. Semua peristiwa ini ya, terjadi setelah perang Badar, ya, sekitar tahun ke-2 Hijriah. Setahun berikutnya di tahun ke-3 Hijriah, ya, terjadilah perang Uhud, dan ini merupakan lanjutan dari perang Badar ini ketika tokoh-tokoh muda Quraisy, Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Amr bin As, Sofyan bin Umayyah, dan seterusnya, anak-anak muda yang bapak mereka, paman mereka terbunuh di Badar, balas dendam. 3.000 tentara mereka siapkan dari Makkah untuk menyerang Madinah al-Munawwarah. Rasulullah rapat dan diputuskan untuk menyongsong musuh di Uhud, dan terjadilah perang Uhud. Nah, kisah detail perang Uhud ini tema kita yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Kita sisakan waktu agak banyak jemaah untuk diskusi. Jika ada yang ditanyakan tentang tema kita hari ini, hal-hal yang terjadi setelah perang Badar, ya, atau menjelang perang
Uhud. Kalau ada yang ingin tanyakan, dipersilakan. Baik, ya. Insyaallah, alhamdulillah, syukran jazakumullah Ustaz atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa tentang kejadian-kejadian penting setelah Perang Badar. Jadi jelas tadi sudah ada beberapa dipaparkan tentang kejadian-kejadian penting setelah terjadinya Perang Badar tersebut. Ya, bagi jemaah kajian Rebuan Jazir PSMI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tafadhol apabila ada yang ingin bertanya terkait seputar materi kita pada malam hari ini. Baik, silahkan. Mungkin di sini sudah ada yang resen dari Bapak Amin Santoso. Mungkin tafadhol boleh mengajukan Baik, pertanyaan secara langsung. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Ustadz, sedikit diskusi aja Pak Ustadz. Monggo. Bagaimana caranya menyemangati ya perang Badar dalam suatu negara, di mana negara tersebut masih dikuasai oleh pemimpin yang zalim. Nah, karena kan perang Badar itu kan semangat umat Islam dalam rangka berdagang ya, menguasai suatu perdagangan. Saya waktu tinggal di Saudi Arabia selama 1 tahun itu merasakan di Saudi itu serba murah. Gula itu murah, semuanya murah. Itu dalam ekonomi Islam sangat murah sekali yang saya rasakan selama tinggal di sana. Tetapi begitu kami pulang ke tanah air, rasa murah itu tidak ada sama sekali yang saya dapatkan di tanah air. Nah, bagaimana kita nih memberikan semangat soal perang Badar ini bisa masuk ke dalam ruhnya umat Islam sehingga mereka bangkit menggelorakan, menyemangatkan ekonomi Islam supaya berkembang dalam sisi kemurahan, tapi murah yang harus berkualitas, bukan murah sekedar murahan gitu loh. Kemudian kalau dari sisi barang kan, barang-barang yang umat Islam ciptakan itu kan sangat mahal ya dibandingkan dengan barang konvensional yang terjadi di Cina kayak gitu ya, didatangkan dari Cina itu lebih murah gitu. Nah, sedangkan yang diproduksi oleh orang kita ini jauh lebih mahal gitu. Bagaimana kita memberikan semangat bahwa kita itu bisa menjual yang lebih murah, tetapi kualitas dan produknya itu terjamin. Bahkan secara medis pun kita juga masih kalah dengan rumah sakit yang non Muslim seperti itu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, menarik. Saya menggarisbawahi ada 2 ya. Pertama tentang bagaimana menyikapi dan ya kondisi perang Badar pada konteks hari ini gitu ya. Ya, jelas bahwa saya melihat perang hari ini bukan hanya perang fisik dalam makna benturan dengan pedang ya. Tapi yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah al-ghazwu al-fikri gitu ya, perang pemikiran gitu ya. Ini yang melanda umat Islam di berbagai wilayah. Nah, ini yang kemudian harus kita sadari. Jadi yang namanya perang ya harus jangan hanya menunggu, perang itu juga menyerang gitu ya. Maka dalam konteks al-ghazwu al-fikri juga mesti kita menyerang juga gitu ya. Jadi ya jangan hanya nunggu. Jadi jangan hanya nangkis, kalau ibarat berkelahi itu kalau kita nangkis terus lama-kelamaan tepar juga gitu ya. Tapi dalam konteks perang itu yang namanya perang yang menyerang, kita juga harus melakukan serangan-serangan ya. Tentu bukan dengan menyebar hoax ya, tapi meluruskan pemahaman yang keliru, di mana hari ini banyak orang yang alergi dengan Islam ya, kemudian kita tampilkan wajah Islam yang sebenarnya gitu kan. Ini walaupun kadang PR kita terbesar justru menghadapi teman-teman sendiri gitu kan. Ini juga masalahnya. Nah, saya melihat itu ya. Jadi tidak pada konteks bahwa kita harus serang fisik mereka ya, bom sana sini enggak ya, enggak. Kecuali memang di lokasi seperti di Palestina mungkin ya, atau di sebagian tempat di Suriah ya, tapi dalam konteks Indonesia tidak ya. Lebih kepada pergulatan perang politik gitu ya, bagaimana memenangkan pertarungan politik tentu dengan cara yang legal dan sah ya. Kemudian yang kedua masalah ekonomi. Betul, belajar Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, salah satu tonggak peradaban yang beliau tancapkan adalah masalah ekonomi. Ya, beliau kuasai perekonomian Madinah, berusaha menyingkirkan dominasi orang-orang Yahudi dengan cara-cara yang legal, dengan cara-cara yang jantan gitu kan. Jadi dan berhasil sehingga
ekonomi Madinah waktu itu dikendalikan oleh kaum muslimin dalam waktu yang singkat. Nah, ini pada masa dulu. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Jadi kan yang membuat atau hukum ekonomi itu kan sederhana. Mengapa barang itu mahal? Karena sulit didapat, biasanya kan gitu. Ya. Atau terlalu besar biaya produksinya, gitu ya. Ini yang membuat barang itu mahal, ya. Sehingga, nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi Indonesia ini kan sebenarnya kaya, gemah ripah loh Cinawi. Ya. Kita nanam apa aja tumbuh, ya. Cukup hujan dan apa aja ada. Nah, kita tinggal perlu bagaimana mengelola negeri yang kaya ini agar bisa kita produksi sendiri, kita kelola sendiri. Ya. Jangan misalnya saya mohon maaf Pak Amin ya dan Pak Usuki yang lainnya, saya dari kampung gitu ya. Salah satu penghidupan ayah saya itu sampai hari ini adalah menjual getah karet. Jadi karet itu disadap dan kemudian dijual. Itu rasanya dari SD sampai sekarang, itu harga getah karet per kilo itu jarang nyentuh angka 10.000, jarang. Ya. Bahkan sekarang kata emak saya beberapa pekan lalu nelpon, harga getah karet per kilo itu 4.000. Murah sekali, gitu kan? Murah. Nah, jadi saya nggak tahu errornya di mana, tapi yang jelas kalau kita melihat masalah harga dan perekonomian, itu kan banyak penyebabnya. Ya, misal, saya mohon maaf kalau di sini ada orang Brebes gitu ya. Brebes itu kan kalau lagi panen bawang merah, itu harganya bisa di bawah 10.000. Karena banyak gitu ya. Tapi kalau lagi nggak ada, itu bisa di atas 20.000, 25.000 per kilo gitu kan. Nah ini kan mestinya pemerintah ikut campur tuh. Bagaimana agar harga bawang itu stabil. Ketika lagi banyak, diambil borong oleh pemerintah dan diawetkan atau dikelola sedemikian rupa. Ketika sepi, nah ini yang dilakukan oleh Umar dulu. Umar di masa musim paceklik dulu di Madinah di tahun ke-18-19 Hijriah kan pernah tuh, nggak hujan lama. Ya, apa lakukan Umar? Umar meminta orang-orang dari berbagai wilayah Mesir, Syam ya, untuk mengirimkan bahan makanan pokok yang mereka dibutuhkan oleh rakyat dan diborong oleh pemerintah. Umar melarang para pengusaha membeli barang itu, nggak boleh. Ya, sebab kalau pengusaha bebas membeli, maka harga akan seenak yang mereka jual. Tapi ini enggak, pemerintah yang memborong. Oleh Umar diamankan harga bahan pokok yang dari berbagai wilayah itu dan dijual ke masyarakat dengan harga yang stabil. Jadi walaupun di Madinah waktu itu bahan makanan pokok langka, tapi harganya stabil karena dikendalikan oleh pemerintah. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi enggak dilepas begitu saja ya, diambil. Kalau kita bayangkan hari ini kalau Umar tidak bertindak, maka barang-barang ekspor ya, dari luar, impor dari Syam, dari Mesir gitu kan, dibeli itu mahal sekali ketika masuk ke Madinah. Ya. Tapi karena pemerintah yang mengambil alih, harga bahan makanan pokok yang dibutuhkan masyarakat itu menjadi stabil, tidak mahal. Jadi ini keterlibatan pemerintah yang menarik gitu ya. Nah, demikian juga misalnya hari ini, mengapa mohon maaf, dulu saya ketemu dengan ada seorang staf Menteri Pertanian ya cerita salah satu program Pak Suswono dulu ya, memberdayakan pertanian lokal ya, misalnya jeruk, cabai dan seterusnya, bahkan pepaya yang selama ini bahkan kita impor dari luar gitu ya. Beliau punya program selama 2 tahun ya, meng-cut semua impor dari asing itu, di-cut. Resikonya akan terjadi guncangan sosial, guncangan ekonomi selama 2 tahun itu ya. Harga pasti akan naik. Ya, harga jeruk naik, pepaya naik, bla-bla naik. Tapi nggak akan lama. Nanti selama 2 tahun kita meng-cut ya, impor asing itu ya, masyarakat kan akan nanam, akan bergerak, dan 2 tahun kemudian kita akan berlimpah dan harga pun stabil. Tapi tidak ada yang setuju. Ya, jadi mereka lebih setuju mengambil barang dari luar ya, dan kita tetap
tidak bisa memberdayakan kekayaan kita apa adanya. Nah, ini memang otak negeri kita ini memang harus dipimpin oleh orang-orang yang punya jiwa entrepreneurship, ya, dan dari dulu kurang gitu ya. Negara kita emang bisa nanam padi ya, tapi kan nggak sampai surplus, tidak sampai berpikir harus menjual, kan mestinya ini dari hal yang sangat sederhana, Pak Amin dan kawan-kawannya. Saya ketika pulang kampung ya, ini contoh kecil banget, tapi coba kita bawa diskusi ini ke yang lebih besar lagi tentang negara kita ya. Jadi saya punya adik, ketika saya pulang saya bilang ada pepaya enggak ya, jadi biar BAB-nya enak lancar makan pepaya. Ntar Kak, kita ke pasar dulu beli. Hah, beli saya bilang itu kan. Tanah bapak saya luas, subur, masa nggak bisa nanam pepaya? Kata dia kalau nanam lama Kak tumbuhnya. Padahal saya tahu pepaya itu ya tanamnya cepat gitu kan. Jadi berpikirnya beli gitu ya, beli. Kenapa nggak nanam pepaya itu Pak Dokter Basuki, tinggal lempar aja, nggak usah samping rumah saya asal tumbuh, nggak usah ditumbuh sendiri gitu kan, tumbuh sendiri ya. Cabe beli, wah saya marah besar, cabe beli, saya bilang ini tanah bapak saya luas, kenapa cabe bisa beli ya. Nah baru belakangan mulai sadar tuh Pak Dokter, mulai nanam ya, katanya Kak kita nggak beli lagi cabe, alhamdulillah selam. Tapi ingat target saya bukan nggak beli, tapi jual sebenarnya. Saya nggak mau dengar ya kalau saya pulang kampung lagi, saya nggak mau dengar kita beli cabai. Saya nggak mau dengar kita beli pepaya, nggak mau dengar kita beli pisang. Tanah bapak saya luas, kenapa jadi kita beli pepaya, kita beli cabai? Wah ini konyol benar-benar. Itu pikiran yang sederhana banget gitu kan? Ya, jadi, nah saya khawatir ini menjadi pemikiran kita secara global gitu kan? Kita enak beli. Ya, tapi padahal kita bisa memproduksi sendiri dengan cara yang gampang. Ya. Nah, jadi itu saya kira salah satu hal yang bisa kita lakukan ya, bahwa pemerintah mau tidak mau harus turut campur dalam perekonomian rakyat. Wallah. Di chat ada beberapa nih kayaknya. Oke, insyaallah. Oke, syukran Ustaz atas jawabannya. Insyaallah untuk pertanyaan selanjutnya izin membacakan. Yang pertama niki dari Ibu Nia dari RSUL Fauzan. Assalamualaikum Ustaz. Apakah selama berperang adakah mata-mata yang disusupkan di kubu musuh? Mungkin boleh langsung dijawab terlebih dahulu Ustaz. Ya, jadi dalam perang Badar itu bahkan Nabi sendiri yang turun tangan ya, memata-matai musuh ya, juga menyebar yang lainnya. Ada kisah menarik ketika beliau dan Abu Bakar turun langsung ya ke untuk memata-matai musuh, dia ketemu dengan seorang laki-laki. Dan terjadi dialog ya. Kata laki-laki ini, min aina antum, dari mana kalian? Nah, di sini kita belajar strategi Rasulullah. Kata Rasul, nahnu minal ma, kami dari air gitu kan. Maksudnya kami ini diciptakan dari air ya. Tapi pemahaman laki-laki ini dari air maksudnya dari mata air. Jadi kalau Nabi mengatakan saya Rasulullah, kami dari Madinah, dan seterusnya, wah ketahuan musuh gitu ya. Jadi betul, Nabi menyusupkan mata-mata, bahkan di antara mata-mata Nabi tadi kan Sa'id bin Zaid ya, untuk mengetahui kondisi lawan, dan bahkan Nabi sendiri terjun langsung ya, menyelusup dan kemudian mencari informasi tentang lawan ya. Saya kira itu. Oke, syukran jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Syukran juga kepada Ibu Nia atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini dari Bu Hazah, itu asal Bogor. Pertanyaannya, hikmah apa yang harus kita petik dari kejadian tersebut untuk era di masa sekarang? Hikmah apa yang harus kita petik dari kejadian tersebut? Ini tersebutnya yang mana nih tersebutnya? Yang dari kejadian pentingnya mungkin. Yang kejadian pentingnya, ya kejadian penting tadi banyak banget ya. Dimulai dari misalnya perang Bani Sulaim tadi ya, di mana Nabi mendengar ada mata-mata. Nah ini mungkin saya jelaskan sedikit. Kita ada kesan bahwa Nabi yang mendahului perang gitu ya. Padahal justru dalam konsep perang, ketika Nabi datang menyerang, ya, sebenarnya beliau ingin menghindari korban. Ya, jadi logikanya gini, kalau Nabi diam nih, lalu kemudian diserang, berarti kendali itu ada di lawan. Mau tidak mau harus membela dan kemungkinan akan terjadi korban. Tapi kalau Nabi yang menyerang, mendatangi, berarti kendali ada di Rasul. Ya, bisa jatuh korban, bisa enggak. Dan terbukti semua serangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya,
minim sekali korban yang jatuh. Jadi hikmahnya ini bagian dari kecerdasan Rasulullah SAW ya, dalam menjaga stabilitas keamanan Madinah pada waktu itu. Ya. Jadi menyerang bukan berarti menghabis. Makanya kita baca surat perang di masa Nabi zaman kalian ya. Nabi berusaha untuk meminimalisasi korban. Ya. Kayaknya korban paling besar dalam serial peperangan di masa Nabi itu perang Badar. Ya, perang Badar dan Uhud. Sisanya sedikit. Ya, saya sedikit ya. Kemudian yang lainnya pada masa sekarang ya, beberapa peristiwa tadi misalnya ada perang pengkhianatan Bani Qainuqa ya. Kalau kita bawa konteks sekarang ya harus kecerdasan Rasul itu begini. Nabi mengikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, tapi bukan hanya mengikat perjanjian, ada klausul tambahannya. Siapa yang berkhianat, maka yang dikhianati boleh menjatuhkan hukuman. Jadi jangan janji musuh berkhianat nggak ada sanksi, nggak. Jadi Rasul mengikat mereka dengan ikatan tambahan. Ya. Jadi kalau siapa yang berkhianat di antara kita, kata Rasul, maka pihak yang dikhianati itu berhak menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini, Nabi yang dikhianati kaum muslimin, maka berhak menjatuhkan hukuman kepada Yahudi Bani Qainuqa. Ini kecerdasan diplomasi Rasul. Insyaallah, syukran atas penjelasannya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan terakhir tadi dari Ibu Gita. Bismillah, izin bertanya, apa isi dari perjanjian Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW? Ya, namanya perjanjian piagam Madinah. Ini sangat banyak isinya gitu kan. Tapi intinya bahwa Rasulullah mengajak semua unsur Madinah ya untuk hidup bersama-sama, tidak saling mengganggu, ya, tidak saling menyerang gitu kan. Masing-masing diperbolehkan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kira-kira demikianlah ya. Dan saya sebutkan ini bagian dari kecerdasan Rasulullah ya. Nabi perjanjian piagam Madinah ini ya, kalau kita angkat sekarang kayak Pancasila lah begitu kira-kira ya. Jadi dari berbagai latar belakang ya, tapi kita sepakat dalam satu kata ya, butir-butir Pancasila itu ya. Rasul juga demikian. Isinya panjang ya. Nanti bisa cek teks-teksnya itu ada di kitab Sirah Ibnu Hisham. Ya, ditulis dengan detail oleh beliau ya. Saya juga kutip sebagian dalam buku ini tapi nggak banyak karena dia tebal gitu ya. Jadi semua suku itu disebutkan Rasul. Ya, saya ambil bukunya. Ini yang versi terjemahnya. Jadi bab kedua. Ini bisa dilihat di sini perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian piagam Madinah itu bab 1 masih. Itu dari halaman mana ya, syair-syair perang Badar. Nah ini ya. Dari halaman 503 ya sampai ya 614 poin-poinnya. Jadi banyak sekali. Ya. Ditulis dengan detail. Makanya Dr. Adian Husaini mengatakan saya belum pernah menemukan manuskrip gitu ya, data surat tercatat perjanjian yang abadi sampai hari ini dan begitu sempurna melebihi piagam Madinah. Jadi belum ada. Jadi yang begitu detail lengkap gitu kan selain piagam Madinah. Dan sampai sekarang masih ada teksnya itu ya. Tentu saja bukan teks aslinya, tapi direwetkan dari generasi ke generasi. Ditulis oleh para ulama dulu, ya, kemudian diteruskan sampai sekarang. Baik, ya, syukran Ustaz atas penjelasannya dan syukran juga kepada Ibu kita atas pertanyaannya. Ya, di sini masih ada pertanyaan dari Dr. Basuki. Izin bertanya Ustaz, mohon pencerahan apakah kalau kita bicara secara Islam dalam hal ini perang Badar, apakah ini termasuk politik identitas? Apakah maksud sebenarnya dari politik identitas? Ya.
pertama mula atau spirit perang Badar ini memang awalnya gitu kan bukan politik identitas. Jadi bukan hanya Muslim dan kafir gitu ya. Awalnya ini kepentingan politik kekuasaan dan ekonomi kafir Quraisy awalnya. Ya. Tapi lama kelamaan tidak bisa dipisahkan, ya. Disebut oleh Allah dengan Yaumul Furqan. Ya. Jadi yang memisahkan mereka itu adalah agama. Mau tidak mau, makanya dalam perang Badar itu kan berkecamuk tuh, membaur tuh. Ya. Kan di pihak Madinah itu ada orang Quraisy, Rasulullah dan kawan-kawan kan dari Quraisy juga. Pihak Makkah kan ada orang Quraisy juga, itu membaur tuh, menyatu. Ya. Nah, yang memisahkan mereka apa? Iman. Itu identitasnya iman gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang politik identitas ya betul. Ya. Jadi identitasnya. Makanya kita ketemu ke dalam perang Badar itu ada bapak melawan anaknya. Ya. Seperti Abu Ubaidah melawan bapaknya, Amir ibn al-Jarrah. Ya. Abu Bakar, ya, Muslim melawan anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar, ya. Atau Mus'ab bin Umair melawan adiknya. Jadi satu keluarga tapi mereka dipisahkan oleh identitas yang berbeda. Ya, jadi bisa jadi ini adalah perang identitas dan ini tidak bisa dipungkiri. Nanti kita ketemu perang salib itu perang identitas. Mau tidak mau perang salib itu agama gitu ya, misinya ya agama. Ya, selain rebutan Yerusalem atau Al-Quds ya, tapi yang membawa misi mereka itu perangnya itu perang adalah perang jihad ya, atau perang salib versi mereka. Satu lagi Ustadz ya. Ya. Jadi kalau kita bicara sejarah Islam ini membangkitkan motivasi ya sebagai Muslim gitu. Tapi saya lihat, saya dengar dari berita-berita bahwa Saudi Arabia itu sekarang liberalisasi moral ya. Saya nggak tahu sebenarnya kan, saya sudah lama nggak ke sana. Terutama di daerah-daerah di luar Mekah dan Madinah. Yeah. Nah kalau itu berlangsung terus, apakah ini tidak menghilangkan semangat motivasi buat umat Islam kalau kita misalnya umrah atau haji ke sana gitu Ustaz? Iya. Ini tuntutan zaman ya, tuntutan kondisi. Jadi Arab Saudi itu sebenarnya dia ketinggalan. Ya. Yang duluan kan ada kata Uni Emirat Arab itu udah duluan gitu ya. Jadi kalau kita datang ke Abu Dhabi, Dubai itu kayak kita datang ke Eropa. Ya, jadi bule-bule pakaian di atas lutut itu berkeliaran kemana-mana. Gitu. Jadi sudah menjadi liberal banget gitu ya. Nah Saudi kan enggak, ya enggak. Nah tapi itu tuntutan gitu kan, karena income paling besar negara Timur Tengah itu dari sisi ekonomi itu pariwisata. Ya, minyak udah enggak ada lagi, udah dikit, paling 10% dari seluruh. Mau tidak mau. Nah pariwisata artinya mereka harus membuka diri kepada siapapun untuk datang. Itu mau tidak mau. Ya, siapapun nggak mungkin mereka pilih-pilih, nggak bisa. Ya. Namanya juga pariwisata. Siapapun, coba kalau kita lihat tempat-tempat pariwisata, sulit rasanya. Yang datang ke sini hanya pakai jilbab saja kan nggak mungkin. Ya. Mesti dibuka. Nah, makanya tempat-tempat umum seperti Riyadh, Jeddah, Damam, dan itu nggak mungkin lepas. Ya. Tapi Arab Saudi bisa membatasi Makkah dan Madinah. Ini tanah suci kami. Ya, itu kalau nggak dibatasi seperti itu, mereka pasti akan datang juga ke Makkah Madinah, ingin melihat keindahan Masjid Nabawi. Siapa yang tidak ingin selfie di Masjidil Haram gitu kan? Tapi kan alhamdulillah dijaga ya. Nah, yang lainnya itu ini tuntutan zaman, tuntutan kondisi yang emang kita di Indonesia enak banget ngomongnya gitu ya. Enak banget ngomongnya ya. Tapi kita nggak sadar yang kita lakukan di Bali juga sama gitu ya. Yang kita lakukan di tempat-tempat hiburan dan pariwisata ini kan sama juga ya. Nah, mereka juga berhak melakukan itu hak mereka gitu ya. Ini tuntutan. Nah, tinggal sejauh mana pemerintahan Arab Saudi itu bisa menjaga, ini harus kita pastikan ya, Makkah Madinah itu aman. Kan itu kota suci umat Islam. Ya. Jangan sampai dimasuki oleh non-muslim.
Ya. Soal Riyadh, Jeddah dan seterusnya itu nggak bisa dinafikan, itu kan bandara ada di situ. Ya. Jadi apalagi nanti mereka bikin mall, ya. Nanti Arab Saudi itu akan bikin namanya Lion City, ya. Kota tapi panjang. Jadi hanya berapa kilo saja lebarnya, tapi panjangnya berkilo-kilo. Di transportasinya kereta api. Ya, itu akan menjadi tempat yang sangat menarik untuk masa depan. Ya. Mau tidak mau. Ya. Karena kan mereka punya lahan yang sangat besar, sangat luas. Tapi padang pasir, bagaimana mengubah padang pasir ini ya, menjadi indah, gitu ya? Seperti Abu Dhabi. Abu Dhabi itu kan padang pasir awalnya, gitu kan? Maka didirikan mall, didirikan apartemen, pantainya yang tadi nggak ada apa-apa dibuat indah seperti Palm Jumeirah, gitu kan? Di situ ada Burj Khalifanya, ya. Sehingga padang pasir yang tidak ada apa-apa hari ini menjadi kota metropolitan yang sangat-sangat diminati dunia, dan dengan cara itulah mereka bisa bertahan, ya, secara ekonomi. Sebab kalau ngandelin minyak dan kekayaan alam nggak ada. Kita kalau nggak pakai kekayaan alam masih banyak bisa nanam yang lain. Lah mereka nggak ada, nggak bisa hidup. Hidupnya itu dari situ. Dengan pariwisata ada, maka ekonomi bergerak, akan ada transaksi jual beli, dagangan mereka laku, uang mereka berputar. Ini tuntutan zaman, mau tidak mau. Makanya kalau kita renungi, ya ini pilihan emang, nggak bisa enggak. Ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sebelumnya di sini Afwan tadi terlewat ya, ternyata ada pertanyaan dari Bapak Santoso terkait sekretarisnya Rasulullah siapa Ustaz? Ya, karena Rasulullah kan tidak bisa menulis. Kenapa? Sekretarisnya Rasulullah. Okay. Jadi Nabi itu punya banyak sekretaris. Ya, di antara yang terkenal adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu sekretaris Rasulullah. Ya. Kalau Zaid bin Harithah anak angkatnya, kalau Zaid bin Harithah itu orang Makkah, kalau Zaid bin Thabit itu orang Madinah. Dia sekretaris Rasulullah. Bahkan Muawiyah bin Abu Sufyan itu pun penulis wahyu, pencatat wahyu Rasulullah. Ya. Ubay bin Ka'ab itu juga pencatat wahyu. Ali bin Abi Thalib juga sesekali disuruh Rasul untuk menulis. Dalam perjanjian Hudaybiyah yang disuruh nulis itu Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi bukan punya satu, tapi ada beberapa. Ada 7, kalau nggak salah, yang disebut dengan kutabul wahyu, para penulis wahyu dan penulis surat-surat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, taib. Syukran jazakumullah Ustaz atas penjelasannya. Baik, dari jemaah, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait seputar materi kita pada malam hari ini? Jika dirasa sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi, insyaallah berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 21.04 waktu Indonesia Barat. Nah, selaku moderator insyaallah izin menyampaikan ringkasan sedikit tentang kajian pada malam hari ini, yaitu tentang kejadian penting setelah Perang Badar, yang mana dari Perang Badar yang sudah terjadi itu banyak menghabiskan tokoh kafir Quraisy, di mana di sisi Islam juga adanya ghanimah, kemudian tawanan perang yang menjadi PR untuk kaum muslimin, sehingga turunlah surah Al-Anfal yang menjelaskan tentang setelah kejadian Perang Badar ini. Kemudian para tawanan itu ada yang dipenggal dan juga ditebus untuk membayar tebusan. Setelah itu harta rampasan itu ada 10 ekor kuda, 150 unta dan berbagai macam alat perang. Dan di sini yang dinotis tadi untuk peristiwa-peristiwa penting setelah Perang Badar tersebut, yaitu ada Perang Bani Sulaim, di mana Nabi SAW mendengar ada Bani Sulaim yang sedang membangun kekuatan untuk menyerang kaum muslimin. Kemudian ada pengkhianatan Bani Qainuqa, yaitu salah satu dari 3 kabilah Yahudi di Madinah, yang mana Bani Qainuqa ini yang bukan yang paling keras, yaitu mereka mengadu domba kaum muslimin dan juga melecehkan seorang muslimah. Yang ketiga, Perang Sawiq, sisa-sisa perang yang merupakan sisa-sisa Perang Badar, di mana Abu Sufyan bin Harb ke Madinah membawa 200 personal untuk menyerang kaum muslimin. Kemudian 4, yaitu Perang Ghatafan, yaitu perang besar sebelum Perang Uhud pada Muharram 3 Hijriah. Penyebabnya yaitu Bani Thalabah Badan Maharib ingin menyerang kaum muslimin. Kemudian ada catatan penting, yaitu setelah Perang Badar ini, di mana Nabi SAW dan Aisyah
hidup bersama, dan ada pernikahan Fatimah binti Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian wafatnya putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Ruqayyah. Setelah itu Utsman menikahi Ummu Kulthum binti Rasulullah, dan pernikahan Rasulullah dengan Hafsah binti Umar. Baik, mungkin itu sedikit ringkasan tentang kajian Robuan Zizkes BSMI pada malam hari ini. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Insya Allah, selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama moderatori kajian pada malam hari ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, khilaf, dan juga semoga kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menghadiri kajian Robuan Zizkes BSMI di kajian-kajian berikutnya. Baik, alhamdulillah kita tutup insya Allah untuk kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama. Pamit semua.